Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Perkasa Dewa dengan NIM akhir 2027. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bagi Sabitro Asmi dengan NIM 2044. Perkenalkan nama saya Muhammad Cikore Valeska dengan NIM 2085. Ini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Nah, di nomor 1 yaitu mengidentifikasi entiti dan atributnya. Next. Di sini kami menemukan beberapa entiti, yaitu yang pertama entiti pelanggan. Di entiti pelanggan memiliki beberapa atribut, yaitu nomor polisi, merek kendaraan, tahun kendaraan, dan warna kendaraan. Lalu di entiti kedua yaitu mekanik memiliki atribut mekanik ID dan nama mekanik. Next. Nah, setelah itu di entiti ketiga kami yaitu transaksi dengan atribut nomor faktur, tanggal, diskon, potongan, dan total RP. Di entiti keempat yaitu part dan jasa dengan atribut kode parts, nama parts, kuantum, harga, dan diskon. Next. Nah, di soal nomor 2 yaitu mengidentifikasi entiti, apakah entiti tersebut multi value atau redundant. Nah, di sini kami menemukan dua redundant yaitu di entiti next. Di entiti transaksi. Kenapa kok redundant? Kenapa kok transaksi dianggap sebagai redundansi? Karena atribut ini seharusnya hanya berada di dalam entitas pelanggan atau kendaraan. Karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, menyimpan informasi ini di setiap entitas transaksi akan mengulang data yang sama berulang kali. Hal ini tidak efisien dan menyebabkan inkonsistensi data jika salah satu dimasukkan ke dalam transaksi. Yang kedua yaitu part dan jasa. Alasannya dimasukkan ke redundansi karena bisa menjadi relasi many to many dengan transaksi. Ya, karena di bagian part jasa bisa memiliki banyak relasi dengan transaksi. Next. Di pertanyaan ketiga yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Next. Di kelompok kami menemukan tiga macam atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti. Yang pertama, atribut kuantum. Alasan atribut kuantum tidak bisa dimasukkan ke entiti karena atribut ini tidak bisa menjadi bagian dari entitas transaksi karena satu transaksi bisa memiliki lebih dari satu item masing-masing dengan kuantum yang berbeda. Menyimpan kuantum di sini akan menciptakan masalah multi value atribut. Sebaliknya, kuantum juga tidak bisa menjadi bagian dari entitas item part jasa karena kuantumnya berubah di setiap transaksi. Yang kedua, atribut harga. Alasan atribut harga tidak bisa dimasukkan ke entiti utama karena mirip dengan kuantum. Atribut harga ini tidak bisa menjadi bagian dari entitas transaksi karena setiap item mungkin memiliki harga yang berbeda. Meskipun harga ini meskipun harga ini mungkin memiliki harga yang berbeda, meskipun harga ini adalah atribut dari entitas item pada jasa, harga ini bisa berubah seiring waktu. Oleh karena itu, harga yang tercatat pada faktur adalah informasi unik yang terkait dengan interaksi spesifik antara transaksi dan item tersebut. Next. Yang terakhir, atribut jumlah rupiah. Atribut ini juga tidak bisa menjadi bagian dari entitas transaksi karena satu transaksi bisa memiliki banyak subtotal untuk setiap item. Jumlah subtotal adalah perkalian antara kuantum dan harga item tertentu dalam satu transaksi. Oleh karena itu, atribut ini juga harus ditempatkan di luar entitas utama. Dan soal yang keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID di setiap entity. Next. Di sini yang pertama adalah entity pelanggan dengan UID, dengan daftar UID, nomor polisi, dan termasuk dalam UID primary.
Yang kedua adalah entity transaksi dan pembelian dengan daftar UID nomor faktur dan termasuk dalam primary UID juga. Setelah itu di entity item dan jasa memiliki dua daftar UID yaitu kode parts dan nama parts. Kode parts termasuk dalam primary UID sedangkan nama parts termasuk dalam secondary UID. Dan yang terakhir adalah di bagian entity mekanik dengan daftar UID, mekanik ID, dan nama. Mekanik ID termasuk ke dalam primary UID, sedangkan nama termasuk dalam secondary UID. Next. Di pertanyaan kelima, yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Nah, next. Di sini kita bisa melihat relationship antar entity yang dimana pelanggan memiliki relationship dengan transaksi karena pelanggan pasti memiliki transaksi dan transaksi mesti memiliki pelanggan. Dan yang kedua yaitu transaksi dengan item atau part jasa. Yang ketiga yaitu transaksi dengan mekanik. Next. Nah, di sini saya sudah selesai mempresentasikan tentang modul 1. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu saya akan membahas modul 2 sistem basis data. Next. Soal yang pertama yaitu beri nama relationship. Next. Nah, di sini cara membacanya yaitu dari kiri ke atas. Seperti pelanggan melakukan transaksi. Lalu transaksi dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya transaksi memiliki item atau parts. Selanjutnya transaksi ditangani oleh mekanik. Nah, selanjutnya item atau parts dimiliki oleh transaksi dan mekanik menangani transaksi. Next. Nah, soal yang dua yaitu untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Next. Nah, sini kelompok kami menemukan jawaban berupa atribut warna kendaraan hampir selalu bersifat opsional atau tidak wajib. Alasannya yaitu adalah karena warna bukanlah atribut kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah kendaraan secara unik. Nah, selanjutnya yaitu diskon termasuk opsional, yaitu tidak semua transaksi diberi diskon. Selanjutnya ada potongan termasuk opsional juga, karena tidak semua transaksi memiliki potongan harga. Selanjutnya ada jumlah RP, itu opsional juga, karena tergantung apakah transaksi dilakukan bisa dihitung dari kuantitas dikali harga. Jadi di nomor 4 ini ada dari tabel modul 1 nomor 5 dan modul 2 nomor 1 itu di sini sudah tervisualisasikan. Nah, untuk yang pertama itu ada pelanggan melakukan transaksi dilakukan pelanggan, transaksi memiliki item parts dan transaksi ditangani mekanik. Yang ketiga, item parts dimiliki transaksi dan yang terakhir mekanik menangani transaksi. Next. Nah, untuk di nomor 5 ini di sini sudah masuk mode engineering dan sudah tidak dapat diubah-ubah lagi atau sudah masuk mode final. Jadi ini fix yang terakhir. Sekian terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.